Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, selamat datang lagi di program World of Muslim bersama aku Ahmed Stefan, mahasiswa Indonesia di Turki. Nah, di episode kali ini aku pengen ngasih lihat ke kalian suasana apartemenku di Eskişehir ini. Habis itu aku pengen ngajak kalian ngeliat market di Turki ini dan ngeliat berapa harga makanan yang dijual di market itu guys. Nanti kita lihat sama-sama harganya di market ya guys. Let's go. Oke guys, selamat datang di dalam rumahku. BTW rumahku tuh sebenarnya nggak terlalu besar ya. Kita mulai dari pintu masuknya dulu ya. Ini pintu masuknya guys. Nah terus waktu masuk sini, set, ini ada gantungan-gantungan buat jaket-jaketan ya. Dan ini useful banget kalau misalnya musim dingin kayak sekarang ini. Ini aku gantung semua jaket-jaket aku di atas sini guys. Terus sini aku naruh sepeda karena aku gak punya parkiran buat sepeda dan aku pengen sepedaku aman, jadi aku taruh dalam rumah aja guys. Nah ini koridor rumahnya guys. Ini tuh gak terlalu besar. Di sana ada kamar tidur, di sini ada WC-nya dan di sini ada ruang tamu dan American kitchen guys. Oke, kita mulai dari ruangan ini dulu ya guys, karena ini ruangan paling besar yang ada di rumah aku. Di sini ada dapurnya. BTW, kalau di Turki itu biasanya dapurnya itu nggak terlalu besar ya, nggak kayak di Indonesia mungkin yang punya dapur tuh luas-luas banget. Karena di sini tuh kan sistemnya apartemen ya, dan biasanya dapurnya ya cuma sepetak gini doang gitu. Ini ada kompornya guys. Nah, kompor di Turki tuh biasanya mereka punya 4 mata kayak gini, 4 mata kompor. Terus di bawahnya itu digabung sama oven guys. Di sini itu kompornya itu pakai gas alam gini, pakai pipa ya gasnya disambungin. Jadi kita nggak pakai gas tabung. Terus kalau misalnya mau dinyalain itu harus di giniin dulu, dan harus pakai korek guys. Nah tuh baru keluar apinya. Jadi nggak langsung steng gitu keluar apinya, nggak kayak di Indonesia guys. Nah ini dia guys dapur kecilku. Nah ini dia guys, aku punya 2 akuarium di sini. Aku juga ada tanaman-tanaman karena aku suka banget memelihara tanaman. Ini juga guys ada tanaman, namanya tanaman lidah netizen ya guys. Setajam komentar netizen di internet. Nggak guys, canda, ini lidah buaya guys. Terus BTW guys, kalau misalnya kalian datang ke apartemen di Turki, pasti kalian akan menemukan satu mesin yang besar seperti ini. Nah, ini tuh mesin untuk pemanas air ya. Karena kan di Turki itu ada musim dingin gitu. Nah, kalau di Turki misalnya lagi musim dingin kayak gini, nah kita kan butuh mandi pakai air hangat ya. Jadi setiap rumah tuh standarnya tuh ada mesin ini, dan ini tuh gunanya untuk memanaskan air buat kita mandi, buat kita nyuci-nyuci gitu. Terus juga guys, pasti kalian akan menemukan ini guys. Nah ini namanya kalau di Turki kalorifer. Kalorifer itu pemanas ruangan ya dalam bahasa Indonesia. Jadi dia ini pakai gas alam dipanasin. Pertama dari mesin itu dulu, dari mesin itu dipanasin kan airnya. Nah terus nanti air panasnya menuju sini. Nah nanti ini nih jadi panas guys. Kalau misalnya ini udah panas, nah nanti satu ruangan tuh bakalan terasa lebih hangat kayak gitu. Ini dia guys, ruang tamunya, dapurnya, dan kita menuju ke kamar tidurku yuk guys. Dan juga ada WC-nya, aku mau nunjukin WC-nya dulu sih. Nah ini dia guys WC-nya, WC-nya juga nggak terlalu besar. Ada WC duduk, tempat mandi di sana, di sini pakai mesin cuci, dan di sini ada wastafelnya guys. Nah di WC ini juga ada penghangat ruangannya ya. Jadi kalau misalnya musim dingin tuh kan pasti yang paling dingin tuh tempatnya WC ya, karena tempatnya air keluar gitu. Nah biar mandinya lebih nyaman, biar di WC tuh lebih nyaman, itu juga disiapin kalorifer di WC itu ya. Tapi sebenarnya karena aku jarang beraktivitas di WC, jadi nggak aku nyalain kalorifernya ya guys. Dan BTW kalau nyarain kalorifer itu bisa melunjak banget harga tagihan gasnya ya tiap bulannya gitu.
Nah, sekarang aku pengen ngajak kalian ke kamar tidurku. Ini dia guys, kamarnya. Gak terlalu luas juga, ini cukup banget buat satu orang, buat sendiri. Jadi ini ada kasur. Di sini ada tempat belajar aku, tempat kerja aku. Jadi kalau misalnya keseharian aku ngerjain tugas kuliah, ngerjain kerjaan aku selalu di tempat ini ya guys. Ya, jadi itulah guys ya. Sedikit tentang apartemenku di Turki guys. Nah, BTW buat teman-teman yang mau tahu berapa sih harga sewa apartemen satu kamar plus satu ruang tamu kayak gini. Jadi kalau di Eskişehir ini aku bayar sekitar 1.500 lira atau 1,2 juta rupiah ya per bulannya. Cuma itu harga tahun lalu. Nah, kalau teman-teman sewa tahun ini, kemungkinan harganya itu sekitar 2.500 lira. Mungkin sekitar 2 juta rupiah ya kalau kita rupiahkan gitu. Nah, kenapa bisa naik? Karena emang inflasi Turki itu kan parah-parah banget ya. Jadi harga tuh setiap tahun bisa naik gitu. Naik 2 kali lipat, 3 kali lipat bahkan. Bahkan bukan setiap tahun ya guys, bahkan setiap bulan. Kalau misalnya dari bulan ke bulan tuh inflasinya parah banget. Kayak waktu bulan September, Oktober itu, wah itu bisa jadi kayak setiap hari tuh ada perubahan harga gitu. Dan itu emang nyiksa banget sih. Buat orang Turkinya terutama ya, yang dapat gajinya lira gitu. Kalau misalnya orang asing yang dari luar dapat gajinya itu dolar atau dalam bentuk rupiah, mungkin nggak begitu terasa gitu efeknya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nanya berapa sih harga tagihan listrik, gas, internet yang aku bayar di sini, kalau harga tagihan listrik itu standarnya per bulan itu aku bayar sekitar Rp150.000. Kalau buat gasnya, karena di sini aku pakai air panas dan juga aku pakai penghangat ruangan ya, yang tadi aku bilang mesin ini, dan itu aku nyalain buat penghangat ruangannya itu 24 jam buat kamar aku. Bulan lalu itu aku bayar sekitar 500.000 ya. Cuma kalau misalnya nggak kita nyalain penghangat ruangannya dan cuma pakai gas itu buat air panas buat mandi atau buat nyuci, dan juga penggunaan gasnya cuma buat masak doang, bayarnya itu sekitar 50.000, 60.000 gitu ya per bulannya guys. Dan enaknya juga gas di sini tuh kita bayar tagihannya tuh online gitu ya, lewat bank. Bayar listriknya juga online lewat bank gitu. Jadi syukurnya kalau buat beli gas itu gak mesti telepon orang, bang butuh 1 tabung 2 tabung gas nih di rumah nih gitu kan, nggak seribet itu guys. Karena di Turki tuh udah standar semuanya tuh pakai gas alam gitu ya, pakai pipa gitu, dan dialirin dari satu pusat gitu. Enaknya itu sih. Nah, buat air, kalau air juga sama, kita di sini bayarnya pakai token gitu. Aku bayar punya kartu khusus top up buat token air. Per bulannya itu sekitar 40.000, 50.000 ya buat tagihan air guys. Nah, kenapa bisa murah? Karena aku gak mandi setiap hari guys. Kalau misalnya musim dingin kayak gini, orang-orang itu biasanya gak mandi setiap hari ya, karena kan musim dingin itu nggak keringat yang pertama, terus badan kita juga nggak cepet bau gitu, dan juga dingin banget, minus 20 derajat guys. Kalau kalian mandi pakai air hangat juga meskipun habis guyur tuh pasti langsung kedinginan gitu loh. Mungkin kalau misalnya mandi setiap hari tagihan airnya 60.000, 70.000 mungkin ya. Kalau buat tagihan internet di sini aku pakai wifi kecepatan 60 Mbps, itu bayar sekitar 140.000 per bulannya ya. Dan alhamdulillah menurutku lumayan murah ya kalau dibandingin sama pengeluaran di Indonesia gitu. Oke guys, jadi itu dia suasana apartemen aku di Eskişehir ini, dan aku pengen ngajak kalian sekarang belanja di supermarket di Turki ya. Dan juga aku pengen ngasih lihat ke kalian berapa harga barang-barang dan makanan-makanan di Turki ini guys. Let's go! Oke guys, aku pengen ngajak kalian pergi ke marketnya ini pakai sepeda aku ya. Dan di sini kan dingin banget ya. Jadi kalau misalnya naik sepeda tuh harus pakai sarung tangan gini guys. Karena kalau enggak, tangan tuh pasti sakit banget, merah-merah gitu. Terus beku banget gitu loh guys. Kalian pernah nggak sih ngerasain tangan kalian kedinginan gitu? Kalau belum pernah, cobain deh. Tangan kalian masukin ke dalam freezer, terus diamin selama 5 menit, 10 menit tuh pasti beku banget rasanya guys.
Oke guys, let's go. Sebenarnya marketnya ini nggak begitu jauh ya dari rumahku, karena rumahku tuh juga nggak terlalu di ujung banget. Jadi dari sini alhamdulillah bisa nemuin banyak market, banyak penjual-penjual gitu. Hari ini kerasanya nggak terlalu dingin ya udaranya. 8 derajat, feels like-nya 6 derajat. Biasanya kalau bulan-bulan segini tuh 0 derajat, feels like-nya -5. Tapi alhamdulillah hari ini nggak terlalu dingin, jadi aku bisa enjoy naik sepeda meskipun di musim dingin kayak gini ya. Sini kalau kalian lihat ya, kiri kanan depan belakang aku nih, lihat nih, semuanya apartemen guys. Guys, mau tahu harga bensin di Turki gak? Per liternya itu bisa sampai 20.000 guys. Wah gila, mahal banget kan. Emang orang-orang Turki juga stres ya dengan naiknya harga BBM di sini gitu. Apalagi banyak banget orang-orang yang pakai mobil kan di sini. Apalagi waktu zaman-zaman inflasinya parah banget tahun lalu itu, hampir setiap hari itu ada kenaikan gitu loh guys. BTW, fun fact-nya, orang-orang Turki itu kalau buat pergi-pergian mereka nggak suka pakai motor ya. Makanya kalau kalian lihat nih, jalan raya ini jarang banget ada motor-motor gitu. Motor itu biasanya dipakai cuma buat kayak nganterin makanan gitu loh guys. Nah selain itu kalau kayak pergi ke tempat-tempat dekat atau pergi ke tempat-tempat jauh, biasanya mereka lebih gunain transportasi publik kayak tram atau bis atau mobil mereka sendiri ya guys. Jadi jarang banget ada motor-motor di sini. Satu hal yang aku suka dari bersepeda di Turki adalah udaranya yang seger. Mataharinya tuh meskipun terik gitu ya, tapi gak menyengat banget gitu loh ke kulit. Gak kayak kalau misalnya sepedahan di Jakarta gitu. Beda banget sih feelnya ya. Kalau di sini aku lebih senang sepedahan malah. Oke guys, aku udah sampai di tempat marketnya. Ini marketnya lumayan luas ya. Kita langsung masuk aja ya guys. Guys, di bagian sini itu ada buah-buahan. Ini ada banyak banget ya guys, macam-macam buah-buahan. Misal aja nih guys, jeruk yang kayak gini. Harganya cuma 8.000 per kilonya. Jeruk yang kayak gini loh guys. Ini tuh jeruknya manis gitu dan aku suka banget ya. Kalau misalnya kita lihat di sini harga pisang 13 ribuan. Ini diskon dari harga 18.000 pisang yang kayak gini guys. Kayaknya di Indonesia lebih murah ya harganya ya kalau pisang kayak gini. Nah, di Turki itu justru lebih mahal harga buah alpukat kayak gini guys, karena mereka ini impor dari Kenya ya, dari negara di Afrika. Harga satu buahnya ini sekitar 18.000. Kalau di Indonesia mah 18.000 udah dapat sekilo ya guys. Di Turki juga sebenarnya kalau mau dibandingin sama Indonesia, harga apel itu lebih murah ya. Justru 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih murah gitu kayaknya. Nih, apel merah kayak gini guys. 1 kilonya itu cuma 10.000 doang ya. Kalau datang ke Turki, kalian bakalan ngelihat sayur dengan ukuran yang jumbo-jumbo nih guys. Kayak di belakang aku, ini sayur kol. Gede banget tuh lihat. Per kilonya ini harganya cuma 2.000 rupiah. 2.000-3.000 rupiah, tapi ini gede banget guys. Gila. Ini buah pir nih. Ini buah pir. Ini di Indonesia kan kecil-kecil ya. Kalau di sini tuh segede-gede ini guys. Ini segede bogem nih buat nimpukin orang nih, mantep banget nih. Harganya 22 lira per kilonya, sekitar 19 ribuan. Ini misalnya harga cabai merah yang kayak gini, per kilonya sekitar 40 lira alias 35 ribuan. Terus cabai hijau kayak gini, per kilonya 22 lira alias 18-19 ribuan. Ini bahasa Turkinya soğan atau bawang bombay ya. Orang Turki tuh suka banget konsumsi bawang bombay di tiap makanan mereka. Dan di sini tuh dijualnya murah banget. Dulu sebelum inflasi itu sekitar 3 lira, tapi setelah inflasi harganya naik 3 kali lipat, 4 kali lipat, jadi sekarang 9-10 liraan gitu ya. Per kilonya itu sekitar 5-8 ribu rupiah gitu. Kalau di Indonesia orang-orang itu makan daun singkong, kalau di Turki orang-orang tuh makan daun anggur kayak gini guys. Nah biasanya itu diisi sama nasi gitu ya, jadi kayak nasi digulung-gulung pakai daun anggur gini terus dimakan gitu. Nama makanannya itu sarma, dan biasanya itu disajikan waktu bulan Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari spesial mereka itu pasti ada yang namanya sarma kayak gini guys.
Sekarang aku lagi ada di bagian susu-susuan. Nah, di sini sebenarnya susu tuh dulu tuh lebih murah ya daripada di Indonesia. Harganya sekitar 8.000 per liter gitu. Tapi sekarang karena inflasi harganya naik jadi 14 lira alias 10.000. Sebenarnya naik 2.000 rupiah doang sih. Ini BTW susu yang biasa. Dan ini tuh kayak low fat gitu ya susunya ya. Nah, kalau misalnya pengen yang full cream gitu susunya, ini harganya lebih mahal guys. Sekitar 23 lira, 17.000 rupiah ya. Nih guys, harga air mineral di Turki. Aku mau kasih lihat kalian. Per liternya itu 3 lira alias 2.000 rupiah. BTW mereknya Asu guys. Buat orang Jawa mohon maaf ya kalau ini agak kasar. Karena emang di sini tuh merek-merek air tuh atau merek-merek barang lain tuh agak-agak absurd guys. Asu itu artinya adalah air pertama guys. As itu pertama, su itu air. Jadi asu itu air pertama. Oke guys, jadi harga beras di sini itu macem-macem ya. Mulai dari beras yang bagus kualitasnya sampai yang rendah gitu kualitasnya. Misalnya ini guys, ini tuh harga terendah, harga paling murah sekitar 18-17 ribuan per kilonya. Kalau mau yang mahal ada beras ini nih guys. Nah, ini beras panjang-panjang gitu. Ini per kilonya itu sekitar 25.000 rupiah. Tapi ini enak banget sih berasnya. Nah, harga ayam di sini yang kayak gini ya. Per kilonya itu sekitar 33 lira alias 28.000 rupiah. Di Turki itu biasanya pakai minyak bunga matahari ya guys. Ini per kilonya itu harganya sekitar 30.000 rupiah. Oke guys, terakhir aku pengen kasih lihat kalian harga telur. Ini tuh 30 ya isinya ya. Dan 30 telur ini tuh harganya 65 lira alias 50.000 rupiah. Nah, kalau kalian ke market kayak gini, buat nanya harganya, itu kita bilangnya ne kadar. Ne kadar artinya berapa harganya. Oke guys, salah satu merek mie yang paling laku di Turki adalah merek mie dari Indonesia nih guys. Kalian pasti udah tahu ya mie-nya apa. Ini tuh ada di semua negara dan terkenal banget di mana-mana sampai iklannya tuh ada dalam berbagai macam bahasa guys. Ini nih mie-nya nih guys. Orang Turki tuh seneng banget ya makan-makan mie instan kayak gini. Sama juga di sini guys. Pelajar pun mereka juga suka banget makan mie instan kayak gini. BTW ya guys, aku pernah ngajarin temen Turkiku makan mie kayak gini. Tapi mie-nya tuh gak direbus gitu guys. Jadi dikremes-kremes terus dikasih bumbu gitu. Ini videonya ya guys. İlk defa deneyeceğim ha. Cips gibi düşün, cips. Ve ses var değil mi? Nasıl? Ama şu an iyi geldi bana. Alıştım. Gerçekten bilmiyordum yani böyle çiğneyeceğini. Ternyata dia suka juga ya. Ternyata mie kremes bukan cuma diminati di Indonesia gitu ya, tapi sama orang Turki juga mereka suka guys. Aneh ya, tapi kok enak ya. Terus juga aku pernah nih guys bikin video perbandingan mie yang ini nih mereknya sama, tapi yang satu aku beli di Turki, yang satu aku bawa dari Indonesia langsung dengan rasa yang sama. Kira-kira enakan yang mana nih? Nih aku ngebuat video perbandingannya sama teman Turkiku langsung. Sangat beda. Rasanya ini seperti lebih ada rasa sayur, tapi untuk ini lebih asin. Mana yang kamu pilih? Mie Turki atau mie Indonesia? Mie Indonesia. Karena rasanya sayur, bukan asin. Enakan rasa mie Indonesia guys, sumpah ini enak banget sih. Kalau mie Turki emang bener sih kurang matchingnya ya, kurang kerasa bumbunya gitu. Cuma kalau misalnya mie Indonesia ini lebih nendang rasanya guys, lebih sedap dan lebih enak sih. Mantap emang. Nah itu dia guys videonya. Ternyata emang mie dari Indonesia tuh lebih nendang ya rasanya ya, karena lebih banyak mecinya guys ya, lebih kerasa bumbunya gitu. Kalau mie di sini karena orang Turki tuh kurang suka yang asin-asin, jadi kadar asinnya itu dikurangin gitu, jadi kurang nendang sih. Dan biasanya beberapa teman-teman Turkiku juga ada yang minta dibawain mie asli Indonesia gitu. Oke guys, jadi itu dia ya episode kali ini. Gimana menurut kalian guys? Kalau kalian tinggal di sini,
kalian bakalan betah nggak sih dengan harga-harga yang kayak begitu dan kondisi apartemen yang aku tunjukin tadi? Atau kalian malah pengen tinggal di Turki aja setelah melihat semua yang tadi aku tunjukin? Tetap bersyukur ya guys dimanapun kita berada, karena itulah yang terbaik yang Tuhan berikan ke kita. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk stay tune terus di program ini, karena di program ini aku bakalan share ke kalian semua tentang Turki ya, dari sejarahnya, budayanya, makanannya, dan juga aku ngadain challenge sama teman Turkiku guys. Oke guys, see you in the next video, and as always, görüşürüz.